Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang load balance HA proxy yang beranggotakan ada Wahyu dengan NIM akhir 079, Harun dengan NIM akhir 089, Syifa 090, Adi 091, Arkan 105, Alif 107. Berikut ini adalah topologi logik HA proxy-nya. Yang selanjutnya yaitu kode perintah yang dijalankan di terminal Linux yang akan menginstal perangkat lunak HA proxy pada sistem yang menggunakan manajer paket apt di lingkungan Ubuntu atau Debian. Baik, selanjutnya ialah menambahkan hproxy. Ya, jadi kode di atas ini adalah isi dari berkas etc/host pada sistem Ubuntu yang dijalankan di Oracle VM VirtualBox. Berkas ini digunakan untuk mendapatkan asosiasi antara alamat IP dan nama host di sistem. Kemudian ini yang 127.0.0.1 localhost ialah entry standar yang menetapkan alamat loopback atau localhost ke nama host localhost dengan alamat IP 127.0.0.1 dengan atas nama Cahyo. Kemudian yang 192.168.1.28 hproxy itu ialah entry yang menetapkan alamat IP ke nama host hproxy yang memungkinkan untuk meresolusi nama host ini secara lokal di sistem. Kemudian yang 192.168.1.29 web 1 adalah entry yang menetapkan alamat IP ke nama host web 1. Begitu pula alamat IP selanjutnya yaitu yang terakhir 33 itu juga menetapkan alamat IP 192.168.1.33 ke nama host web 2. Jadi berkas etc/host ini digunakan oleh sistem operasi untuk menangani resolusi nama host tanpa harus melakukan query DNS eksternal. Dan setiap baris menyatakan satu entry dengan format alamat IP nama host. Perubahan pada berkas ini akan berpengaruh langsung pada secara sistem mengenali dan berinteraksi dengan nama host yang terdaftar di sini. Selanjutnya, ya, untuk kode edit hproxy di atas merupakan perintah yang dijalankan di terminal Linux dan digunakan untuk membuka berkas konfigurasi HA proxy menggunakan editor teks nano. Jadi secara keseluruhan, secara universal, perintah tersebut membuka berkas konfigurasi hproxy untuk diedit dengan hak akses super user menggunakan editor teks nano. Biasanya konfigurasi hproxy diatur di berkas ini untuk mengkonfigurasi pengaturan dan tingkah laku dari hproxy yang merupakan load balancer dan proxy TCP HTTP yang sering digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas aplikasi di server weekend seperti itu. Lanjut. Ini dilanjut apa masih saya, Mbak Siva? Lanjut, Mas. Baik. Yang lainnya. Ya, untuk kode restart hproxy sendiri itu digunakan untuk merestart atau memulai ulang layanan hproxy pada sistem secara keseluruhan menyeluruh. Jadi perintah tersebut digunakan untuk merestart layanan hproxy pada sistem yang berguna ketika ada perubahan konfigurasi atau ketika Anda perlu memulai ulang layanan untuk alasan tertentu. Lanjut. Akses hproxy. Jadi gambar yang kami tampilkan ialah sebagai bentuk hasil dari laporan statistik hproxy yang diakses melalui antarmuka web alamat IP 192
168.1.28 dengan port 8080 /stats. Di sini Anda dapat melihat beberapa informasi tentang status dan kinerja proxy dan backend servernya. Output ini memberikan wawasan mendalam tentang kinerja dan status proxy serta backend servernya. Namun, untuk analisis yang lebih mendalam, seringkali diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang konfigurasi dan kebutuhan spesifik lingkungan implementasi proxy tersebut. Seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah menginstal Apache di server 1 dan 2. Nah, kode di atas merupakan perintah untuk memeriksa status layanan Apache 2 pada sistem. Perintah ini dimaksudkan untuk memeriksa status layanan Apache 2 pada sistem menggunakan script control di direktori etc init.d. Yang selanjutnya adalah mereload Apache. Perintah tersebut digunakan untuk mereload konfigurasi Apache pada sistem, memungkinkan penerapan perubahan konfigurasi tanpa harus memulai ulang layanan sepenuhnya. Ini menambahkan proses server 1 dan 2, di mana kode ini dari berkas etc Strebos itu pada sebuah server Ubuntu yang berjalan di Oracle VM atau VM VirtualBox. Berkas ini adalah berkas teks sederhana yang memetakan alamat IP ke nama host dan digunakan untuk resolusi DNS lokal. Penjelasan dari isi berkas itu 127.0.0.1 localhost. Di sini mengasosiasikan alamat IP 127.0.0.1 dengan nama host localhost. Alamat loopback 127.0.0.1 digunakan untuk pengujian lokal dan diagnostik jaringan. Itu ada tulisannya 127.0.1 ADI. Dari sini mengasosiasikan alamat IP 127.0.1.1 dengan nama host ADI. Umumnya alamat IP ini digunakan untuk mesin lokal pada sistem Ubuntu. 192.168.1.28 proxy. Dari sini mengasosiasikan alamat IP 192.168.1.28 dengan nama host proxy. Ini menetapkan alamat IP lokal untuk sebuah mesin dengan nama host proxy. Dari sini memberikan pemetaan untuk alamat IP v6 ke loopback dan alamat multicache IP v6, di mana protokol internet integrasi berikutnya, dan baris-baris ini disertakan untuk sistem yang mendukung IP v6. Ya, selanjutnya ada edit index server 1 dan 2. Berikut tampilannya. Dengan penjelasannya, perintah tersebut dapat diartikan sebagai dengan hak akses super user buka file index HTML menggunakan editor teks nano untuk diedit. Selanjutnya ada edit web HTML server 1. Selanjutnya dan ada server 2. Perintah tersebut dapat diartikan sebagai dengan hak akses super user buka file index HTML menggunakan editor teks nano untuk diedit. Selanjutnya, berikut adalah hasil tampilan uji coba web server 1. Next. Dan uji coba web server 2. Untuk selanjutnya, tampilan code dan praktek bisa dijelaskan oleh Mas Adi. Silakan, Mas. Ya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana mengkonfigurasikan proxy di aplikasi Oracle VirtualBox.
Yang pertama kita ke Ubuntu LB-nya dan juga Ubuntu server 1 dan Ubuntu server 2. Ya, setelah terrunning Ubuntu LB-nya, jangan lupa masukkan username dan passwordnya. Lalu di Ubuntu server 1 dan di Ubuntu server 2. Setelah berhasil memasukkan username dan password, kita mengecek karena menggunakan bridge, otomatis IP yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya akan kembali teracak. Maka untuk mengetahui IP-nya, ketik IP A. Di sini IP dari Ubuntu server 1 adalah 192.168.1.32/24. Lalu di Ubuntu server 2 juga sama, ketikkan IP A, lalu tertera 192.168.1.33/24. Lalu kita kembali ke Ubuntu LB. Karena saya sudah mengonfigurasikan sebelumnya, lalu kita langsung saja untuk mengubah IP yang sebelumnya telah saya konfigurasikan. Kita ketikkan sudo nano etc /host, lalu enter. Tekan passwordnya. Di sini adalah konfigurasi IP yang telah saya konfigurasikan sebelumnya. Karena terreset, maka kita masukkan yang ada di server 1. Contoh tadi di server 1 tertera 1.32. Kita masukkan di sini 1.32 yang berada di server 2 1.33. Ini ketik Ctrl X, Y, enter. Kita juga harus mengubah IP proxy-nya, ketikkan IP A. Sini ya proxy dari IP Ubuntu LB-nya adalah .29. Kita masukkan lagi sudah host. Kita rubah 28 menjadi angka 29. Ctrl X, Y, enter. Setelah hostnya sudah terkonfigurasi, lalu kita lanjut ke sudo untuk mengonfigurasikan proxy CFG-nya. Sudo nano etc proxy CFG. Karena saya sudah mengkonfigurasikannya, maka mengonfigurasi dari front sampai listing start. Kita juga harus mengganti IP tadi karena memakai bridge, jadi IP-nya akan selalu teracak ketika kita merunning VirtualBox. Tadi yang di sini adalah 29. Di web server 1 adalah web server 1, kita cek dulu, adalah 32 dan server 2 adalah 33. Terus yang ini pinnya juga kita ubah jadi 29
Lalu di sini ada start out sebagai username Cahyo dan passwordnya 123456. Jika sudah, Ctrl X lalu Y, enter. Ketika sudah seperti itu, kita cek ke Chrome. Kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ketikkan, kita restart dulu proxy-nya dengan perintah sudo etc init.d proxy restart. Ketika sudah restart, kita langsung masuk ke Chrome dan mengakses dashboardnya. http dengan IP-nya 192.1.29, lalu portnya 80/touch. Kita masukkan namanya Cahyo dan kata sandinya 123456. Di sini akan kelihatan statistik report dari Cahyo. Seperti inilah tampilannya. Nah, di sini ada front load balance, back load balance, dan startnya. Di sini ada quick session rate sampai server bersama dari atas sampai bawah. Ada front load, web server 1, dan web server 2, back end-nya. Ada front end juga di start. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lanjut ke server 1. Di server 1 kita juga menginstal Apache 2. Berhubung saya sudah menginstalnya, kita langsung saja ke sudo nano etc host. Passwordnya jangan lupa. Di sini untuk mengkonfigurasikan IP yang ada di Ubuntu LB tadi. Di sini masih 28, kita ganti dengan angka 29. Kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita masuk ke menu sudo nano index HTML. Sudo nano index.html. Nah, di sini ada tampilan yang akan muncul di Chrome nanti. Di sini adalah server 1, maka saya akan menamainya dengan web server 1. Kita buka Chrome-nya. Dan kita ketikkan 192.168.1. Tadi server 1 kalau tidak salah 32. Nah, di sini tertera web server 1. Begitu juga yang ada di web server Ubuntu server 2. Kita ketikkan sudo nano etc host. Sini sudah benar, IP-nya 192.168.129. Kita Ctrl X, lalu kita sudo nano.html, dan untuk tampilan yang ada di Chrome, kita buka Chrome-nya. Kita 33. Nah, ini web server 2 sama seperti yang ada di Ubuntu web server 2. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya praktekkan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.